Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aurelia dengan NIM 432191200042. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Self-Assessment System, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tax Evasion, Studi Empiris pada KPP Pratama Jakarta Kembangan. Video presentasi ini saya tujukan untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Nurlis. Pada proposal skripsi saya, terdapat 3 pokok pembahasan yang terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu kajian pustaka, rangka penelitian dan hipotesis, bab 3 yaitu desain dan metodologi penelitian. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Fenomena kasus penggelapan pajak oleh 2 perusahaan di Palembang, yakni PT GIP dan PT DPM, terdapat dugaan kuat D menggelapkan pajak dengan modus penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Ditjen Pajak menemukan bahwa D melakukan penggelapan pajak sejak Januari 2017 hingga Desember 2018 melalui PT GIP dan PT DPM. Akibat perbuatan D, negara mengalami kerugian hingga 24,4 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada penelitian saya ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah self-assessment system berpengaruh terhadap penggelapan pajak atau tax evasion pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Yang kedua yaitu apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak atau tax evasion pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Yang ketiga yaitu apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penggelapan pajak atau tax evasion pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka, rangka penelitian dan hipotesis. Terdapat 2 teori yang berkaitan dengan penelitian saya. Yang pertama yaitu attribution theory. Teori ini menggambarkan suatu komunikasi seseorang yang sedang berusaha untuk menelaah, menilai, serta menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu. Pada dasarnya, teori atribusi ini menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah ini ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini bahwa di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, misalnya kemampuan, pengetahuan, atau usaha. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, misalnya keberuntungan, kesempatan, dan lingkungan, menurut Robbins dalam Dewinta 2012. Selanjutnya yaitu teori plan of behavior. Menurut Azen 1991, dalam menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan, maka teori plan behavior ini cocok untuk diterapkan. Plan behavior theory adalah perluasan dari Ration Action Theory. Plan behavior theory menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan. Meskipun demikian, perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut. Menurut Azen 2005, bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar, serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku, maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi. Teori ini memiliki pondasi terhadap perspektif kepercayaan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang spesifik. Kemudian selanjutnya ada penelitian terdahulu yang saya ambil dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal pertama itu ditulis atas nama Rajiv dan Alkonito Rashida dengan judul Pengaruh Self-Assessment System, Manyetik dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Tax Evasion, Studi Kasus pada KPP Pratama Langsa, yang menyatakan bahwa self-assessment system berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai tax evasion. Yang kedua yaitu Tiara Ainum Hafidah dan Dewi Indriasi tahun 2021 dengan judul Pengaruh Self-Assessment System, Ketepatan Pengalokasian Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak atau Tax Evasion.
yang menyatakan bahwa self-assessment system berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion. Yang ketiga yaitu Yohanes C. Seralurin dan Yana Ermawati tahun 2019 dengan judul Influence of Self-Assessment System, Taxation Understanding and Discrimination Toward Ethics of Tax Evasion, a case in Papua, Indonesia, yang menyatakan bahwa self-assessment system has got a positive and significant effect on ethics of tax evasion. Yang keempat yaitu Sri Ayam dan Listiani tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, Law Enforcement, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak atau Tax Evasion, yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak atau Tax Evasion. Yang kelima yaitu Teguh Erawati dan Rizky Adi Wibowo tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Religiusitas, Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak, yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada etika penggelapan pajak. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis. Pada penelitian saya terdapat 3 hipotesis penelitian, yaitu yang pertama hipotesis 1, self-assessment system berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Yang kedua yaitu hipotesis 2, yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tax evasion. Yang ketiga yaitu hipotesis 3, kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Selanjutnya yaitu bab 3, desain dan metode penelitian. Selanjutnya yaitu bab 3, desain dan metode penelitian. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah menggunakan asosiatif kausal. Menurut Sugiono, asosiatif kausal adalah suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk dapat mengetahui hubungan atau pengaruh yang bersifat sebab akibat antara variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dengan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya yaitu operasional variabel dan skala pengukuran. Variabel yang pertama yaitu self-assessment system. Self-assessment system adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri. Dimensi pengukurannya itu kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri. Item-item pertanyaan yang digunakan adalah 1. Mendaftar sebagai wajib pajak, kedua menghitung pajak terutang oleh wajib pajak, yang ketiga menyetor pajak terutang oleh wajib pajak, dan yang keempat yaitu pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT dilakukan oleh wajib pajak. Skala yang digunakan adalah skala interval. Yang kedua yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau standar perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan bagi wajib pajak untuk tidak melanggar standar perpajakan menurut Felicia dan Erawati tahun 2017. Dimensi pengukurannya yaitu 1. Sanksi administrasi, dan yang kedua yaitu sanksi pidana. Item-item pertanyaan yang pertama yaitu sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan cukup berat. Yang kedua, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak. Yang ketiga, yaitu penegakan sanksi kepada dikenakan pelanggarnya tanpa toleransi. Skala yang digunakan yaitu skala ordinal. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menyatakan bahwa pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan membangun image positif dalam diri wajib pajak, sehingga mereka tidak lagi jera berhubungan dengan aparatur pajak. Dimensi pengukurannya yaitu 1. Bukti fisik, yang kedua reliabilitas, yang ketiga daya tanggap, yang keempat jaminan, dan yang kelima yaitu empati.
Item-item pertanyaan yaitu satu, petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Yang kedua yaitu petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat. Yang ketiga yaitu petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak. Yang keempat yaitu petugas pajak selalu siap membantu wajib pajak jika terjadi masalah atau pertanyaan dari wajib pajak. Skala yang digunakan adalah skala ordinal. Selanjutnya yaitu variabel dependent. Tax evasion. Tax evasion adalah wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan sehingga penerimaan negara dirugikan. Dimensi pengukurannya yaitu pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Item-item pertanyaan yaitu tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya, menyampaikan SPT dengan tidak benar. Yang ketiga yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong. Yang keempat yaitu melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya. Skala yang digunakan adalah skala interval. Selanjutnya yaitu populasi penelitian. Menurut Sugiono, mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu, dan objek atau subjek tersebut ditentukan dan disimpulkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini berupa wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kembangan. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Convenience Non-Probability Sampling, di mana pengambilan sampel menurut kemudahan dan anggota populasi tersebut tidak mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Menurut Ranti tahun 2014, ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan rumus Lovin, di mana untuk mengukur berapa besar ukuran sampel yang sebaiknya harus diambil agar sampel tersebut dapat presentasikan populasinya. Rumus Lovin adalah sebagai berikut, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar E, di mana N kecil ini merupakan jumlah sampel yang akan diambil, dan N besar adalah jumlah populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan, dan E adalah persentase kesalahan sampel. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan variabel dependen dan independen yang terkait. Yang kedua itu penelitian lapangan. Data empiris yang digunakan dalam penelitian diperoleh dengan teknik angket atau kuesioner. Menurut Sugiono, kuesioner merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi primer yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden. Dalam penelitian ini akan dibagikan kuesioner kepada wajib pajak. Kuesioner yang diajukan terdiri dari butir-butir pertanyaan yang mewakili indikator-indikator setiap variabel. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Dalam penelitian ini terdapat 5 metode analisis data. Yang pertama yaitu uji statistik deskriptif, yang kedua yaitu uji kualitas data, yang ketiga yaitu uji asumsi klasik, yang keempat yaitu uji kelayakan model, dan yang kelima yaitu uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan kurtosis. Yang kedua yaitu uji kualitas data. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.
Metode analisis data selanjutnya yaitu uji kelayakan model, yang terdiri dari analisis koefisien determinasi atau uji R kuadrat dan uji signifikansi simultan atau uji F. Yang terakhir yaitu ada uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji signifikansi parameter individual atau uji T dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen yang memiliki rumus yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah E, di mana variabel Y merupakan penggelapan pajak atau tax evasion, dan alfa merupakan konstanta, sedangkan X1, X2, dan X3 merupakan variabel independen yaitu self-assessment system, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan. B1, beta 1, beta 2, beta 3 merupakan koefisien regresi, dan E adalah error. Baik, sekian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.